Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Tiba Al-Ali lahir di Irak pada tahun 2000, sebuah negara yang terletak di jantung Timur Tengah. Dia tumbuh dengan memiliki impian dan cita-cita seperti anak muda lainnya. Pada tahun 2017, ketika Tiba berusia 17 tahun, dia bersama keluarganya pergi berlibur ke Turki, negara tetangga Irak. Dan perjalanan ini akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Selama liburan di Turki, Tiba jatuh cinta terhadap negara ini. Dan saat liburan keluarganya berakhir, Tiba membuat keputusan berani. Dia menolak untuk kembali ke Irak dan malah memilih untuk tinggal di Turki. Meskipun itu adalah pilihan yang sulit baginya, Tiba harus berpisah dengan keluarganya karena mereka harus kembali ke Irak. Sebenarnya, hubungan Tiba dan keluarganya memang buruk, terutama dengan ayah dan saudara laki-lakinya. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Tiba meninggalkan Irak. Sementara Tiba sendirian di Turki, dia menemukan pelipur lara di lingkungan barunya, yaitu kota Istanbul yang ramai dan menarik. Tiba memutuskan untuk mendokumentasikan pengalamannya di Istanbul melalui channel YouTube-nya. Dengan gayanya yang natural, Tiba membagikan kehidupan sehari-harinya di Istanbul melalui vlognya. Dengan cepat, channel YouTube-nya mendapatkan subscriber yang banyak. Selain sukses dengan YouTube-nya, Tiba juga mendapatkan seorang pacar yang bernama Muhammad Al-Sami, atau yang lebih dikenal dengan Syami. Dengan cepat, cinta bersemi di antara mereka. Setelah jadian, mereka berdua pun mulai mencari uang dengan merekam video bersama dan mempostingnya di media sosial. YouTube-nya menunjukkan konten yang beragam. Dia suka membagikan foto-foto di platform media sosialnya, memberikan gambaran visual kepada pengikutnya tentang pengalaman dan kehidupannya sehari-hari. Dalam videonya, terlihat kehidupan Tiba yang bersemangat dan menyenangkan. Dia mengabadikan momennya sehari-hari, seperti pesta ulang tahun kejutan yang disiapkan oleh pacarnya, dan juga tempat-tempat indah yang mereka jelajahi bersama. Hubungan Tiba dan Syami terus berkembang dan mereka berencana untuk menikah pada akhir tahun. Kisah cinta mereka berdua menarik perhatian banyak penonton. Pada tahun 2023, ketika Tiba berusia 22 tahun, dia membuat keputusan untuk mengunjungi keluarganya di Irak. Sebenarnya, Tiba sudah merencanakan perjalanan untuk pulang ke Irak pada akhir tahun. Tapi saat ibunya menelponnya dengan suara penuh kerinduan, Tiba tersentuh oleh kata-kata ibunya. Dia tidak dapat menahan dirinya untuk memutuskan memajukan kepulangannya lebih awal, yaitu di bulan Januari. Bagi Tiba, perjalanan pulang ini akan berkesan, karena Tiba juga memiliki kesempatan untuk mendukung tim negaranya. Saat itu kebetulan ada pertandingan Arabian Golf Cup yang ke-25 sedang berlangsung. Dan salah satu pertandingan ini akan diadakan di Irak. Sesuai dengan rencananya, Tiba memulai perjalanannya ke Irak pada bulan Januari 2023. Dia meninggalkan tunangannya di Turki yang dengan penuh semangat menunggunya kembali. Pada tanggal 31 Januari, dengan perasaan campur aduk antara kegembiraan dan kegugupan, Tiba akan menemui ibunya di rumah seorang teman dekatnya di kota Baghdad. Itu merupakan kesempatan bagi Tiba untuk melepaskan rindu dengan ibunya yang sangat dia sayangi sambil mengenang masa lalu. Tiba memang sengaja mengatur pertemuan dengan ibunya di rumah temannya agar ayahnya tidak tahu. Hubungan dia dengan ayahnya memang tidak baik. Mereka sering bertengkar sebelumnya. Jadi Tiba memilih untuk tidak mengunjungi rumah keluarganya. Dia berharap kepulangannya kali ini bisa berjalan lancar dan dia bisa menikmatinya dengan sedamai mungkin. Keputusan yang tampaknya bagus ini sayangnya tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Ketika Tiba sampai di rumah temannya, dia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seluruh keluarganya sudah menunggu di sana. Bukan hanya ibu dan ayahnya saja, tetapi para kerabat dan sanak saudara lainnya juga ramai-ramai berada di rumah tersebut. Tiba kebingungan. Dengan cepat, dia menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap. Tiba merasa kecewa dan dikhianati oleh ibunya sendiri. Bukan cuma itu, Tiba juga dilumpuhkan dengan obat sehingga dia menjadi tidak berdaya. Setelah itu, Tiba dibawa dengan paksa ke provinsi Diwania, di mana keluarganya tinggal yang lokasinya berjarak lebih dari 160 km dari kota Baghdad. Ketika Tiba akhirnya sadar kembali dan tahu kalau dia berada di rumah keluarganya, dunianya seakan runtuh. Emosinya memuncak dan pertengkaran penuh kebencian meletus antara Tiba dan ayahnya. Hubungan yang sudah tegang ditambah omongan ayahnya yang menyakitkan membuat tenaga Tiba terkuras habis secara emosional.
dia memutuskan untuk mengakhiri pertengkaran itu dan pergi ke kamarnya untuk menenangkan dirinya. Karena capek secara fisik, mental, dan emosional, Tiba pun tertidur. Sementara itu, ayahnya yang masih terbakar emosi terhadap Tiba memasuki kamarnya Tiba. Dan tanpa bersuara, dia menyerang dan mencekik Tiba sampai kehabisan nafas. Tiba tak berdaya, terperangkap dan tidak memiliki kesempatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sungguh tragis, hidup Tiba berakhir begitu saja di tangan ayahnya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, ayah Tiba membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menyerahkan dirinya sendiri ke polisi dan mengakui kejahatan yang telah dia lakukan. Namun, ayahnya melakukan itu karena dia tahu bahwa sistem hukum di Irak tidak memiliki undang-undang khusus yang melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang berarti bahwa dia mungkin bisa saja lolos dan hanya mendapatkan hukuman ringan atas tindakannya. Dalam pengakuannya kepada polisi, ayah Tiba membenarkan tindakan mengerikan yang dia lakukan. Tapi, dia mengambil nyawa putrinya hanya untuk membersihkan nama baik dan kehormatan keluarganya. Menurutnya, Tiba telah mempermalukan keluarga dengan menjadi influencer di media sosial dan mengekspresikan dirinya dengan cara yang dia anggap tidak pantas. Ayahnya Tiba mengatakan bahwa pembunuhan demi kehormatan itu pantas dilakukan. Keyakinan ayahnya itu terus dibicarakan selama wawancara dengan media massa dari berbagai negara. Namun, media massa Irak memilih untuk tidak mengungkapkan identitas ayahnya Tiba, dengan alasan untuk melindungi privasi keluarga. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri pemerintah Irak yang bernama Saad Ma'am mengatakan kalau Tiba dan ayahnya memiliki sejarah panjang perselisihan keluarga. Polisi bahkan telah dipanggil ke rumah mereka beberapa kali sebelum Tiba pindah ke Turki dalam upaya untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, beberapa petugas mengatakan terkejut karena mereka tidak pernah menyangka kalau konflik antara ayah dan putrinya itu akan berujung tragis. Juru bicara itu tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang detail perselisihan yang terjadi antara Tiba dan ayahnya, atau bagaimana cara polisi menangani mereka. Namun, dia menekankan bahwa pemerintah tidak dapat dimintain pertanggungjawaban atas kasus ini. Apalagi, undang-undang di negara itu sebagian besar memihak individu yang melakukan kekerasan dan mendiskriminasi perempuan. Ada sumber berita dari seorang polisi yang tidak mau namanya dipublikasikan mengatakan bahwa perselisihan keluarga itu telah berlangsung sejak tahun 2015, ketika Tiba saat itu baru berusia 15 tahun. Pada saat itu, polisi tidak terlalu memperhatikan kalau masalah tersebut suatu saat nanti akan mengakibatkan jatuhnya korban. Beberapa hari setelah kejadian tragis itu, pertengkaran antara Tiba dan ayahnya yang terjadi berbulan-bulan sebelum tragedi itu mulai terkuak. Dalam rekaman itu, ayahnya Tiba mengungkapkan kemarahannya karena Tiba pergi sendirian ke Turki. Tapi Tiba membela dirinya. Dia berkata selama dia di rumah, saudara laki-lakinya sering melecehkan tubuhnya ketika dia masih remaja. Seorang teman Tiba membagikan rekamannya ke media sosial dan aktivis yang membela hak-hak perempuan lalu mengumpulkan dan menyimpannya. Pembela HAM Hannah Edward memverifikasi kebenaran dari rekaman tersebut dan mengungkapkan bahwa salah satu alasan Tiba memilih untuk tinggal di Turki daripada kembali ke Irak adalah karena perilaku kasar kakaknya selama masa kecilnya. Tiba juga mengatakan dalam rekamannya bahwa keluarganya mengetahui tindakan kakaknya, tetapi mereka tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Observatorium Hak Asasi Manusia Irak juga mengkonfirmasi keaslian rekaman itu di beberapa media sosial. Di postingan media sosialnya Tiba, orang-orang yang mengenalnya berkomentar bahwa Tiba telah menerima ancaman dari keluarganya sejak lama. Itulah sebabnya dia merencanakan untuk bertemu ibunya di rumah seorang temannya di Baghdad. Sebenarnya, ini menunjukkan kalau Tiba masih peduli dengan keluarganya. Tapi sayangnya, keluarganya telah memasang jebakan buat Tiba. Kejahatan yang direncanakan dan dilakukan terhadap Tiba memicu kemarahan masyarakat luas. Tidak hanya di Irak, tapi semua orang yang mengetahui kasus tersebut. Apalagi mengingat ancaman tersebut berasal dari keluarganya sendiri. Banyak media massa di Timur Tengah menyebut kejahatan ini sebagai pembunuhan demi kehormatan. Pada bulan Februari 2023, gelombang protes meletus di Irak. Mereka menuntut keadilan untuk Tiba. Aktivis dari berbagai latar belakang berkumpul untuk menyerukan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga.
dan juga memprotes kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat di negara itu. Massa berkumpul di depan pengadilan Baghdad. Ala Talabani, mantan anggota parlemen di Irak, mengatakan bahwa perempuan Irak disandera oleh adat dan tradisi keluarga turun-temurun karena tidak adanya hukum yang efektif dan tindakan serius dari pemerintah dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kejahatan terhadap Tiba memicu protes di media sosial. Orang-orang menuntut keadilan atas peristiwa tragis itu. Hashtag atau tagar Tiba Ali tersebar luas di media sosial dan komunitas Irak. Beberapa hari kemudian, pasukan keamanan mencegah sekitar 20 orang aktivis yang berdemonstrasi di luar gedung Dewan Pengadilan Tinggi Negara. Mereka memutuskan untuk memprotes di jalan menuju gedung itu. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan tuntutan untuk menghentikan kekerasan terhadap wanita. Sementara yang lain menuntut agar ayahnya Tiba diadili dan bertanggung jawab atas tindakannya. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Irak dalam sebuah pernyataannya mengutuk kejahatan menjijikkan itu dan mendesak pemerintah Baghdad untuk memberlakukan undang-undang yang secara eksplisit menghukum pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kejahatan terhadap Tiba membuat Irak mengingat apa yang terjadi pada perempuan lain yang bernama Malak al-Subaldi yang dipaksa oleh suaminya untuk membakar dirinya sendiri pada tahun 2020. Dan di tahun yang sama, di sebuah kota yang berbatasan dengan Iran, seorang dokter berusia 58 tahun mengambil nyawa istrinya karena istrinya menolak untuk mengizinkannya menjual tanah. Tanah itu rupanya atas nama istrinya, dan dokter itu berniat mengambil semua uang hasil penjualan tanah itu hanya untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, ada juga yang membela kejahatan dan kekerasan terhadap wanita. Di media sosial misalnya, ada seorang pria yang menulis bahwa wanita itu harus bersikap patuh atau mereka akan menghadapi nasib yang sama seperti Tiba. Sementara yang lain kesal dengan Tiba karena dia merupakan seorang gadis baik-baik yang meninggalkan keluarganya hanya untuk tinggal bersama dengan pacarnya. Tiba bukanlah satu-satunya influencer di negara itu yang kehilangan nyawanya. Seorang wanita bernama Eman Shami Mahdid yang juga dikenal sebagai Maria telah dibunuh oleh kerabatnya sendiri pada bulan Maret 2022. Kejahatan yang dialami Tiba dijelaskan di media sosial sebagai pembunuhan demi kehormatan. Di Irak, kejahatan jenis ini sering dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Data menunjukkan bahwa pembunuhan demi kehormatan telah dilarang. Tapi fenomena ini terus terjadi di bawah pemerintahan yang baru di Irak. PBB mengkritik kejahatan tersebut karena itu merupakan tindakan kekerasan dan ketidakadilan yang sangat mengerikan. Mereka bahkan juga meminta pertanggungjawaban ayah Tiba atas perbuatannya. Polisi di Irak sampai kini masih terus menyelidiki kejahatan tersebut. Tetapi hukum di negara itu masih sangat jarang menjatuhkan hukuman bagi pelaku kejahatan seperti di kasus ini. Dan oleh karena ini, ayah Tiba mungkin tidak akan pernah dihukum atas kejahatan yang telah dia lakukan. Dalam beberapa videonya, Tiba bahkan berbicara tentang ancaman yang dia terima dari anggota keluarganya. Di antaranya terlihat kalau Tiba khawatir dan tertekan tentang masalah keluarga ini. Di salah satu video dia bahkan menjadi emosional ketika membicarakannya. Meskipun di sebagian besar videonya, wanita muda ini selalu tampak bahagia. Pengunjuk rasa yang memprotes kejahatan terhadap Tiba terus berlangsung, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Mereka berharap bahwa reaksi dan dukungan dari berbagai negara atas kasus tersebut akan membuat penerapan hukum yang adil kepada ayahnya Tiba. Mereka akan terus memperjuangkan keadilan, terlebih lagi bagi orang yang telah kehilangan nyawanya, karena mereka tidak bisa memperjuangkannya untuk dirinya sendiri. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.